Shalom. Mari kita datang pada Tuhan dengan senang hati kita. Beri waktu yang terbaik berupa pujian penyembahan. Yang terbaik hanya kepada Yesus saja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami ingin dekat kepada Engkau. Kami ingin memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Mari Engkau tolong setiap umat-Mu yang mengikuti worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga menjamah melawat mereka. Mereka sama-sama memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami akan bersuka cita demi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Mari katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, yang bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, yeah. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah
Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita terus puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Mari katakan Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumbilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita berlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumbilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita berlindungan kekal. Keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Mari pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita.
Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Pencipta segalanya Bapa, Kau layak dipuji dan disembah. Jesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
sampai hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman. Bicaralah Engkau pada kami semua ya Tuhan. Supaya kami boleh mendengar, kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami ini boleh berjalan cocok sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini. Pada sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami ini perlu firman-Mu. Hidup kami ini perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh melangkah cocok dengan hati-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Ya Bapa, urapi anak-Mu ini yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ini semua ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Mari kita belajar pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan, saya kasih tema, jagalah hatimu. Amin. Memasuki tahun baru, hari masih di tanggal 9. Dengan tahun yang baru, mari kita memasuki dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Amin. Dengan hati yang baru, percaya, ketika kita dengan hati yang baru, Tuhan menginginkan, yang tahu hati kita adalah Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hati kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Apabila hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan, mungkin dunia boleh banyak kesulitan yang kita alami. Tetapi percayalah, mari kita mulai belajar menjaga hati kita. Ketika hati kita cocok dan berkenan di hadapan Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaanmu, percayalah semua akan baik-baik saja. Ketika hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga hidup kita. Amin. Tuhan akan menjaga hidup keluarga kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dan menjawab doa-doa kita. Amin. Percayalah, semua yang terjadi di dalam hidup kita ini untuk membentuk sikap hati kita. Tuhan tidak tertarik dengan manusia jasmani. Tuhan tidak tertarik dengan manusia jasmani. Tetapi Tuhan tertarik dengan manusia batiniah yang jauh di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk belajar pada sore hari ini. Menjaga hati kita supaya hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu adalah perintah. Tuhan perintahkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pesan Tuhan pada sore hari ini, mari kita tangkap. Supaya kita semua menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan tahu hari-hari ini sekarang ini jahat. Tetapi percayalah, engkau terus menjaga hati, fokus kepada Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ikuti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tetapi Tuhan pada sore hari ini, Tuhan perintahkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Biarlah kita
menjaga hati kita, biarlah kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk menjaga hati kita ini perlu diuji. Perlu diuji. Kenapa hati kita itu perlu diuji? Karena Tuhan melihat hati. Mari kita buka ayatnya di Kisah 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 11. 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 11 bercerita tentang Samuel diperintahkan Tuhan untuk mendatangi Isai. Isai bahwa akan mengurapi anaknya, salah satu anaknya untuk menjadi raja. Singkat kata, Isai ini mempersiapkan semua anaknya supaya mereka boleh berpakaian yang baik, bagus, karena akan diberitahu salah satu anakmu akan diurapi menjadi raja. Tetapi waktu itu Daud kecil berkata, karena semua kakak-kakaknya ini dipakai baju yang bagus, Daud kecil tidak dipakai baju yang bagus. Daud kecil waktu itu masih usia yang sangat muda sekali. Dia berkata mungkin ke Isai, ayah, mana bajuku? Tapi mungkin Isai ayahnya mengatakan, oh kamu tidak mungkin dipilih, kamu tidak mungkin diurapi menjadi raja. Karena Daud ini seringkali dianggap remeh sama keluarganya. Jadi posturnya kecil dan tidak ada tampang untuk menjadi raja. Tetapi mari kita lihat. Dan Isai mengatakan, kamu pergilah menggembalakan kambing dombamu. Jadi semua kakak-kakaknya dipakai baju yang bagus, tetapi Daud disuruh mengembalakan kambing domba. Dan Daud melakukan, dan mari kita belajar dari Daud. Daud ini tidak merasa kecewa, tetapi Daud tetap taat melakukannya. Dia tidak memberontak, dia tetap taat mengembalakan kambing dombanya. Dia tidak membantah. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud? Mari kita buka ayatnya di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dan Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini dunia banyak sekali yang memakai caranya sendiri-sendiri, pakai kekuatannya sendiri. Dan sekarang sudah banyak sekali mungkin seperti barang, banyak sekali yang tadi ketika saya belajar, ibaratnya barang itu sekarang, barang yang bermerek dengan barang yang KW itu hampir sama. Bahkan mungkin kita tidak bisa membedakannya, hampir sama. Dan sekarang ini Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat hati, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin manusia sekarang sama, banyak sekali yang seperti barang-barang itu. Kita tidak bisa membedakannya. Sepertinya manis di depan, tetapi kita tidak tahu apa hatinya. Tetapi dikatakan, Tuhan melihat hati. Mari kita belajar pada sore hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Biarlah kita mau berjuang sungguh-sungguh supaya kita didapati. Hati kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan ayatnya di ayat 8.
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan, yang tampangnya perawakannya tinggi, yang cocok kira-kira menjadi raja. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Mari kita lanjutkan di ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Belajar dari kehidupan Daud. Mungkin Daud ini dianggap remeh sama orang keluarganya. Kamu tidak mungkin diurapi menjadi raja. Tetapi di ayat 11, mungkin keluarganya ini mau, ya kamu pergilah menggembalakan kambing domba. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan, sudah memilih Daud untuk menjadi raja, dan Tuhan mau mengurapi Daud, itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Amin. Dan dikatakan, Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Mari kita belajar. Mungkin dalam kehidupan kita sering harus mengalami merasa tertolak. Mungkin harus merasa dikucilkan. Tapi percayalah, belajar dari Daud, asal kita mau taat. Taat, kita tidak memberontak, tetapi kita mau taat, kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengangkat tinggi. Seperti Daud, meskipun keluarganya menyembunyikan Daud, dipandang rendah, kamu disuruh mengembalakan domba. Tetapi kalau Tuhan sudah berkenan, maka Daud diurapi menjadi raja. Tuhan meninggikan Daud. Percayalah, belajar dari kehidupan Daud. Asal kita punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang mau taat, hati yang mau tunduk kepada perintahnya. Mungkin keadaan kita sekarang kita belum bisa melihat. Tetapi percayalah, ketika waktunya nanti, Tuhan akan meninggikan engkau. Amin. Dimanapun orang menyembunyikan, Tuhan tahu hati kita. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya. Asal hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Yang pertama, kenapa hati kita ini harus diuji? Karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, mari kita buka ayatnya di Mazmur 66 ayat 17 sampai 18. Mazmur 66 ayat 17 sampai 18. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mari kita belajar. Ketika kita punya niat yang tidak berkenan, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tidak mau mendengar. Ketika kita punya niat jahat,
Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Tetapi kita punya hati nurani. Ketika kita punya niat yang tidak berkenan, maka hati nurani kita sendiri, kita merasa tidak ada damai sejahtera. Amin. Mari kita buka di Mazmur 16 ayat 7-8. Mazmur 16 ayat 7-8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sampai sini dulu. Ayat ini luar biasa. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tuhan adalah penasehat yang terbaik dalam hidup kita. Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Ketika kita ada yang tidak berkenan, mungkin hati kita ini punya pikiran yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita merasa tidak ada damai sejahtera. Ada hati nurani yang mengajari kita semua pada waktu malam. Jadi mungkin kadang kita malam hari merasa bahasa sekarang ini galau. Merasa galau, merasa bingung, merasa tidak damai. Dan itu Tuhan memberi penasehat, mendidik, nasihat yang terbaik. Tuhan adalah penasehat kita yang terbaik. Mari kita belajar untuk menjaga hati kita, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya belajar untuk menjaga hati. Menjaga hati itu belajar dan percaya Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Saya belajar ketika kita ini berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Apakah upahmu di surga? Apakah upahmu? Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu sama seperti orang dunia yang melakukan yang sama. Ketika kita melakukan yang baik, ketika orang itu berbuat baik, orang dunia juga melakukan yang sama. Tetapi ketika engkau tetap berbuat baik, meskipun orang itu tidak baik, karena kita mau melakukannya, karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita ini mau melakukan untuk Tuhan, percayalah, upahmu besar di surga. Amin. Dan itu tidak mudah. Karena di firman ada, dikatakan kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus memikul salib. Ketika kita ini berbuat baik, mungkin orang itu baik, orang itu datang minta tolong, mungkin minta tolong, dan kita ini menolong, tetapi luar biasa. Saya percaya semua yang terjadi itu Tuhan punya rencana dan membentuk sikap hati kita. Dan itu semua kita dipertemukan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan itu, saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Ketika kita niatnya menolong, tetapi di luar pikiran kita, orang itu justru menjelekkan kita mungkin, bahkan menjatuhkan kita. Mungkin hati kita pertama dalam hati kita ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa, ada rasa kenapa orang ini seperti ini ya. Mungkin macam-macam yang ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin kita akan berkata yang macam-macam. Kita akan kecewa. Tetapi Tuhan menegur kita pada sore hari ini. Kamu melakukan itu supaya bukan karena kita ini
cari muka atau apa. Tetapi kita ini mau melakukannya karena kita ini mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita ini mau belajar untuk memikul salib. Dan percayalah, Tuhan sudah menyediakan upah di surga. Biarlah kita ini belajar untuk berbeda. Jangan seperti orang dunia. Sering kita berkata, kalau orang itu baik, kamu melakukan yang baik, itu sudah biasa. Orang dunia melakukan yang sama. Tetapi mari kita, tahun 2025, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa. Mungkin orang itu menyakiti hati kita. Orang yang kita tolong bahkan menyakiti, bahkan mengecewakan kita. Tetapi mari kita belajar untuk terus mendoakan. Karena supaya kita tahu yang kita lakukan hidup kita ini untuk kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya Tuhan mengajari pada sore hari ini menjaga hati. Dan itu mari kita belajar dan percayalah Roh Kudus tolong dan memberi kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Yang dikatakan tadi di Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Luar biasa. Ketika kita merasakan tidak ada damai sejahtera, ada hati nurani. Jadi kita ketika ya itu tadi yang membuat kita menjadi kuat. Karena saya percaya Tuhan selalu memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Jangan biarkan hati kita kotor, tetapi izinkan firman Tuhan menguasai hati kita. Di Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Biarlah kita fokus kepada Tuhan. Biarlah hidup kita ini dikuasai dengan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin. Hati nurani mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang mengecewakan. Tetapi percayalah, ketika kita bangun pagi kita mencari Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Pedang roh, perisai, iman, ketopong, keselamatan. Tuhan sudah perlengkapi itu untuk menghadapi tahun 2000 tahun-tahun ini. Menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Mari kita buka ayatnya di Lukas 6 ayat 45. Ini ayat Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Luar biasa ayat ini ya. Firman Tuhan mengajari kita. Dan ini kita belajar. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Semua karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Berhati-hati dengan hati. Mari kita lanjutkan buka ayat lagi satu. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya
setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita buka di ayat 9. Yeremia 17. Ini dikatakan, hati manusia licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Di firman dikatakan, hatinya sudah membatu. Hatinya sudah membatu. Apa di sini hati yang sudah membatu? Hatinya sudah keras, dia sudah tidak mau mendengar apa yang di perkataan orang lain. Dikata hatinya sudah membatu. Tetapi percayalah, di ayat 10 Yeremia, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Mari kita belajar pada sore hari ini. Memasuki tahun yang baru. Mari kita belajar introspeksi diri. Memperbaiki apa yang tidak berkenan. Biarlah hidup kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Amin. Dan percaya, biarlah ketika kita memiliki hati yang berkenan, maka Tuhan akan menjaga hidup kita. Tidak perlu khawatir. Tetapi pesan Tuhan pada sore hari ini, biarlah engkau didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ini firman. Biarlah firman ini boleh kita praktekkan. Kita belajar. Tuhan melihat hati kita. Dan setiap malam Tuhan itu mengajari kita. Luar biasa. Saya ketika belajar luar biasa. Tuhan itu penasehat yang terbaik. Tuhan mengajari kita, membimbing kita. Mari kita belajar untuk peka, mendengar suaranya. Jangan sampai membatu. Tetapi selagi kita masih ada kesempatan, mari kita terus berjuang. Supaya kita didapati hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Anak-Mu sudah selesai bicara ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami mau memperbaiki komitmen kami. Kami mau introspeksi diri kami ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berjuang ya Tuhan, supaya Engkau dapati kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah hati kami ini boleh kudus di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga. Biarlah Engkau yang menegur, menasehati kami. Dan biarlah hati nurani kami mengajari kami hal yang benar. Karena Tuhan yang sanggup memberi nasihat yang terbaik bagi hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, supaya mereka tidak saling menyalahkan, tetapi kerajaan-Mu hadir atas keluarga-keluarga.
Mereka mau berbicara dari hati ke hati ya Bapa. Karena hati, Engkau bisa mengajar kami lewat hati nurani ya Tuhan. Ya Bapa, kerajaan-Mu hadir atas keluarga-keluarga. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada pemulihan ya Tuhan. Memasuki tahun 2025 ini ya Tuhan, biarlah kami membentuk ya Tuhan sesuai visi misi gereja ini ya Tuhan. Membentuk jemaat-Mu memiliki iman yang bertumbuh dewasa ya Tuhan. Dengan keluarga-keluarga yang hidup rukun ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang memiliki karakter Kristus ya Tuhan. Ada penyembahan-penyembahan di rumah-rumah ya Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan ya Tuhan. Ya Bapa, ini komitmen kami. Selidiki kami ya Tuhan, biarlah hati kami Engkau dapati ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.